Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai variable random continue. Di sini saya akan recall sedikit definisinya, yaitu X itu dikatakan variable random continue jika set of all values X-nya atau range-nya itu merupakan suatu interval. Di sini continuous random variable dikarakterisasi oleh suatu fungsi f dengan domain di f dan bernilai real yang memenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama, f itu non-negatif atau fx-nya minimal 0 untuk setiap x di domainnya. Dan yang kedua, untuk setiap interval tertutup terbatas a, b, probabilitas x di antara a dan b itu sama dengan nilai integral ini dari a sampai b ft dt. Dimana kalau kita ingat kembali, integral ini merepresentasikan luas daerah yang dibatasi yang pertama oleh grafiknya sendiri, yfx, dua garis tegak x sama dengan a dan x sama dengan b, serta sumbu x gitu. Berarti sebetulnya mencari probabilitasnya sama dengan mencari luas ya. Luas, misalkan ini sumbu x-nya, kemudian ini adalah yfx-nya katakan dari a sampai b. Berarti probabilitas dari A sampai B itu sama saja mencari luas daerah yang berwarna oranye ini, yaitu pertama dia dibatasi oleh YFX sendiri, kemudian garis tegak X sama dengan A di sini, dan garis tegak X sama dengan B di sini, serta yang terakhir adalah sumbu X ya. Dia mesti tertutup dan terbatas daerahnya. Yang penting dia daerahnya ada batasnya gitu. Oke, kemudian fungsi f ini sendiri kita sebut sebagai probability density function atau PDF. PDF ini setara seperti PMF, hanya saja PDF ini di continuous case, sementara PMF itu di discrete case. Oke. Sama seperti PMF, suatu fungsi f itu bisa menjadi PDF ketika memenuhi dua syarat ini. Yang pertama f-nya non-negatif, dan yang kedua luas daerah di bawah f itu mesti 1. Dan ini berlaku untuk seluruh domain dari f-nya. Atau secara umum ditulis integral dari negatif infinity sampai infinity fx dx itu haruslah 1. Jadi total daerah di bawah kurva harus sama dengan 1. Seperti di discrete, untuk continuous case kita juga definisikan cumulative distribution function atau CDF-nya itu sebagai berikut, yaitu f besar x sama dengan definisinya sama ya, probabilitas x less than or equal little x. Namun di sini kita gunakan integral, yaitu integral dari negatif a hingga sampai x, di sini ft dt. Ini kita bedakan variabelnya agar tidak menimbulkan kerancuan dengan nilai x kecil yang diberikan. Oke, untuk menambah pemahaman kita lihat contohnya. Oke, di sini kita diberikan fx yang punya definisi c dikali 1 min x kuadrat untuk x berada di antara negatif 1 sampai 1 dan 0 untuk x lainnya. Di sini kita harus cari nilai c terlebih dahulu sehingga f itu merupakan suatu PDF. Kemudian kita akan cari CDF-nya dan mencari nilai probabilitas x antara 0 sampai 1. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita harus tentukan dulu nilai C yang tepat sehingga F ini adalah PDF ya. Untuk menjadi PDF, F itu PDF, jika dan hanya jika pertama fx itu mesti non negatif, dan yang kedua
yang integral itu ya. Integral dari negatif 3 sampai ini fx itu haruslah 1 ya. Seperti ini. Oke, untuk yang pertama ini belum bisa kita tentukan karena C kita belum ketahuan. Jadi kita tentukan dulu yang kedua ya. Ini. Oke, kita hitung integralnya dari negatif 3 sampai ini. Fungsinya fx ini ya. Dx. Nah, ini untuk sedikit ilustrasi. Kalau kita coba gambarkan di Cartesiusnya ya. Itu kan sebelum min 1 dan setelah 1 itu 0 ya. Jadi misalnya ini min 1, ini 1, dia fungsinya 0. Ini dan ini juga setelah 1 dia 0 lagi. Kemudian yang di sini itu kan 1 min x kuadrat ya. Itu misalkan di sini 0, berarti dia di sini. Ini x-nya 0, berarti kan di C ya. Nah, ini kan fungsi ini bentuknya adalah kuadratik ya, seperti ini. Namun sebetulnya kita nggak tahu persis ya, ini hanya ilustrasi karena C kita belum ketahuan. Jadi kita ini hanya untuk ilustrasi ya. Oke, kita mau nilai integral ini sama dengan 1. Yang kita tahu nilai integral ini adalah luas daerah di bawah kurvanya ya, di bawah kurvanya. Nah kalau kita perhatikan kan ini ada ada perbedaannya definisi antara interval kurang dari min 1, interval min 1 sampai 1, dan interval sisa. Nah, di sini karena definisi fungsinya itu beda gitu, kita mesti pecah integralnya. Yaitu yang pertama, kita pecah dari negatif hingga sampai min 1, di sini f x dx. Kemudian akan kita jumlahkan dengan yang dari min 1 sampai 1, fx dx, dan sisanya yang dari yang sisanya dari 1 sampai hingga ya. Sini mungkin saya ini masih kita jumlahkan lagi dengan yang dari 1 sampai hingga fx dx ya. Oke, kita lihat dulu. Yang dari negatif hingga sampai min 1 itu fungsinya hanya di 0 ya. Berarti dia tidak memiliki luas. Dengan kata lain, integral yang pertama ini nilai yang 0. Terus yang kedua ini berarti dia akan punya nilai ya. C1 min x kuadrat dx tambah. Nah, di sini dari 1 sampai hingga itu juga fungsinya hanya 0. Berarti luasnya adalah 0. Sehingga kita hanya perlu mencari nilai integral yang di tengah. Oke, ini akan sama dengan C dikali min 1, 1. Ini 1 min x kuadrat dx ya. Di sini kita kerjakan yaitu kita integralkan x dikurangi sepertiga x pangkat 3. Ya, sorry, ini 1. Ini min 1 ya. Oke, kita substitusikan C 1 dikurangi sepertiga dikurangi min 1. Ini min 1 pangkat 3 min 1 kali min sepertiga berarti plus sepertiga. Ini berarti kalau kita sederhanakan 1 min min 1 2 min sepertiga min sepertiga berarti min 2/3. Min sepertiga min lagi sepertiga min 2/3 berarti dia ini adalah C kali ini 6 min 2 4 4/3. Berarti
Integral ini mempunyai nilai 43C, tetapi supaya ini menjadi PDF, berarti ini harus sama dengan 1 ya. Seperti ini. Jadi kalau kita simpulkan, kita punya persamaan 1 sama dengan 4/3C. Gitu ya. Sehingga C kita adalah 3/4. Agar memenuhi F itu merupakan PDF. Jadi nanti kita harus mengganti C-nya dengan 3/4 untuk dapat kita harus ganti dengan 3/4 supaya F yang tadi rumpang itu menjadi PDF. Kalau saya tuliskan kembali ya nilai Fx-nya, berarti Fx sama dengan 3/4 1 min X kuadrat, sorry, 1 0 ada sih. Oke. Oh ya, ini kita baru yang syarat kedua ya. Jadi kita belum syarat pertama. Kita harus cek Fx apakah minimal 0. Oke, di sini 1 min X kuadrat. Kalau X-nya di antara 2 ini berarti dia minimal 0. Nah, tidak mungkin assume negative values ya. Karena X-nya hanya dibatasi sini. Jadi sebetulnya pernyataan pertama juga sudah terpenuhi. Sehingga ini adalah PDF. Selanjutnya kita cari CDF. Nah, untuk mencari CDF, kita ingat dulu definisi CDF di sini adalah integral dari min hingga sampai X. Di sini memakai FTDT ya. Oke. Nah, di sini saya recall kembali ininya ya, grafik PDF-nya. Oke, kita cari CDF-nya. Nah, ini dia apa namanya? Analog seperti yang PMF. Jadi kita X-nya itu karena harus di semua bilangan real, berarti kita mesti pecah kasus di sini. Di sini kita pecah kasusnya. Yang pertama ketika X-nya kurang dari sama dengan min 1. Case pertama, X-nya kurang dari sama dengan min 1. Nah, kalau ini terjadi, berarti kan dia di daerah yang ini ya. X-nya itu berada di sini. Dan kita tahu nilai F kecil X sebelum negatif min 1 adalah 0. Berarti di sini kita punya kumulatifnya itu sama dengan 0. Karena dia nilainya sampai min 1 pun juga masih 0. Jadi dia kumulatifnya nggak ada, belum ada tambahan. Nah, selanjutnya kasus kedua itu ketika X-nya berada di X-nya berada di antara min 1 sampai 1 gitu ya. Berarti dia di daerah yang fungsinya itu tak nol ya, berarti di sini ya. Nah, sebagai ilustrasi, misalkan X-nya di sini. Nah, gini. Berarti kan sebetulnya yang dicari itu adalah luas daerah ini kan ya, yang berwarna biru ini. Dari min 1 sampai X, fungsinya yang terlibat adalah fx. Berarti di sini kalau by definition, ini adalah dari min hingga sampai X, F, T, dt. Di sini dia sebetulnya pecah dua ya, dari min hingga sampai min 1. Kemudian dari min 1 sampai X, FT, 3/4 1 min T kuadrat dt ya. Oke. Di sini yang depan 0, berarti tinggal yang belakang. 3/4. Langsung kita integralkan ini
T min T pangkat 3 per 3. Ini X, sorry. Ya ini X, ini min 1. Berarti dia sama dengan 3 per 4 dikalikan X min sepertiga X pangkat 3 dikurangi min 1, sorry. Dikurangi min 1 plus sepertiga. Nah, seperti ini. Ini adalah nilai fx-nya. Kita sederhanakan sedikit ya. Ini min sepertiga X pangkat 3 plus X. Ini min 2 per 3 dari 2 plus 2 per 3. Ya, ini adalah kumulatifnya. Oke, berarti untuk X yang berada di sini nilainya sekian. Dan terakhir, berarti case 3 itu adalah X-nya melebihi 1. Di sini untuk kasus ketiga, X-nya lebih dari 1, berarti fx-nya, berarti katakan X kecil di sini gitu. Nah, ini berarti dia kalau di total luasnya, berarti kan dia dari min tak hingga sampai min 1. Kita jumlah dari min 1, ft dt tambah 1 tak hingga ft dt. Ini integral yang pertama dan yang ketiga 0, tinggal yang tengah. Namun yang tengah ini berdasarkan perhitungan kita, ini kan berarti sama dengan 1 ya. Yang ini. Karena dia yang tadi syarat PDF adalah luas totalnya adalah 1. Berarti kan yang di bawah kurva parabola ini luasnya 1. Berarti ini sama dengan 1. Sehingga kita udah temukan fx ketika x-nya lebih dari 1 itu sama dengan 1. Jadi di sini bisa kita rangkum untuk ini kita apa? Kumulatif kita berarti 0 ketika x-nya kurang dari min 1 dan yang ini 3/4 min sepertiga x pangkat 3 plus x plus 2/3 ketika ini sorry ini kita udah ikut ya. Ini gini. Dan 1 ketika x-nya melebihi 1. Oke. Ya, kita udah selesai dan kita dapetin kumulatifnya ini fungsi yang punya beberapa nilai ya, tergantung nilai x yang diketahui. Jadi ini ada CDF. Oke, soal terakhir kita mencari probabilitas x antara 0 sampai setengah. Nah, di sini probabilitas x antara 0 sampai setengah itu kan sebetulnya kalau dipasang di integral seperti ini ya. Nah, ini kan sebetulnya ini adalah nanti kalau kita kerjakan itu jadi seperti ini, yaitu sama dengan f kumulatif di 0,5 kita kurangi kumulatif di 0. Nah, nanti teman-teman bisa hitung sendiri. Jadi kita bisa simpulkan kalau CDF-nya sudah diketahui, nanti mencari yang seperti ini, peluang-peluang yang interval berapa gitu, itu sama saja Anda gunakan CDF-nya. Oke, baik, kita udah bahas PDF dan contohnya, kemudian kita temukan CDF-nya. Saya rasa cukup sekian di video kali ini. Kita lanjutkan lagi di pembahasan
lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini berguna untuk kita semua.